Shalom, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Patut kita mengucap syukur, berterima kasih kalau sampai malam hari ini kita masih boleh bertemu kembali, sekalipun hanya lewat layar HP. Saya berharap kita semua, seluruh jemaat GPD Apostolik dalam keadaan tubuh yang sehat dan diberkati Tuhan. Haleluya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, malam hari ini adalah malam yang sudah 1 bulan ya kita berjalan ini. Ini adalah jadwal dari Rayon El Shaddai. Nah, saya dipercayakan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih untuk Pak Gembala yang sudah mempercayai kami, mempercayai saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setia-Mu. Terima kasih untuk berkat-berkat-Mu yang sudah kami nikmati sepanjang hari ini. Malam hari ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu, kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Biarlah Bapa, Engkau urapi kami, urapi hamba-Mu, urapi kami semua yang ada di rumah atau dimanapun kami berada yang bisa menjangkau dan mendengarkan firman ini. Biarlah Tuhan memberikan pengertian yang dalam sehingga kami dapat mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan dalam hidup kami. Sebab itu Tuhan, ampuni dosa dan kesalahan kami, basuh dengan darah-Mu Yesus. Biarlah kami layak ada di hadirat Tuhan untuk menerima berkat Tuhan lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Kami akan belajar dan duduk diam untuk dengar firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Malam ini kita akan belajar firman Tuhan. Mari kita buka di dalam kitab Rut 2, Rut pasal 2 ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-3. Nah, saudara, saya akan bacakan untuk saudara Rut 2 ayat 2 dan ayat 3. Demikian firman Tuhan. Maka Rut, perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Dan sahut Naomi kepadanya, pergilah anakku. Pergilah ia, lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyabit-penyabit. Kebetulan ia berada di tanah milik Boas yang berasal dari kaum Elimelek. Haleluya. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, malam hari ini renungan firman Tuhan saya beri judul Tidak Ada Yang Kebetulan. Amin, saudara. Dan memang tidak ada yang kebetulan. Sesuatu yang terjadi dalam kehidupan saudara dan saya itu tidak ada yang kebetulan. Semua ada di dalam rencana dan rancangan Tuhan. Amin, saudara. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita sehat atau kita diberkati Tuhan, kita dapat berkat yang luar biasa, saya yakin dan percaya ini bukan kebetulan. Bahkan kita ada di satu komunitas gereja, atau kita mungkin berkeluarga, ya, berkeluarga dengan ini, berkeluarga dengan itu semua tidak ada yang kebetulan. Semua itu ada di dalam kontrolnya Tuhan, dan di situ di dalam rencana dan rancangan Tuhan yang luar biasa di dalam hidup kita. Amin, saudara. Tidak ada yang kebetulan. Bahkan dari saudara lahir sampai saudara mati, semua tidak ada yang kebetulan. Amin. Memang ada beberapa kali ya
kita selalu ketemu teman, atau kita ketemu kerabat atau saudara. Kadang kita mengatakan, kebetulan orang baku dapat di sini, atau kebetulan kita kerja di sini, atau kebetulan saya bergereja di sini. Tidak ada yang kebetulan, saudara. Tidak ada yang kebetulan. Semua ada di dalam rancangan dan rencana Allah. Nanti kita akan belajar di kitab Rut ini yang kita sudah baca tadi. Ya. Di sini ada kata kebetulan, dan saya ingin mengupas sedikit tentang kata kebetulan itu. Nah, saudara, ini kasih Tuhan, saya akan baca sekali lagi di ayat yang ketiga. Di ayat yang ketiga, pergilah ia, lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyabit-penyabit. Kebetulan ia berada di tanah milik Boas yang berasal dari kaum Elimelek. Nah, saudara, firman Tuhan katakan Rut berada di tanah milik Boas. Kebetulan. Tapi kalau kita baca dalam bahasa asli, dalam bahasa Ibrani, kata kebetulan ini dipakai dengan kata kara. K-A-R-A-H, kara. Yang artinya sesuatu hal yang baik yang terjadi di dalam kehidupan manusia itu bukan terjadi begitu saja, tapi ada sebabnya, ada penyebabnya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, apa penyebabnya? Apa yang menyebabkan itu Rut itu diberkati? Dan kata kebetulan ini bukan hanya kata kebetulan. Biasanya konotasinya kalau kata kebetulan sesuatu hal yang terjadi begitu saja. Tetapi kalau kita lihat dalam bahasa asli, bahasa Ibrani, kata kebetulan di sini adalah sesuatu hal yang baik yang terjadi dalam kehidupan manusia. Itu bukan terjadi begitu saja, tapi itu ada sebabnya. Nah, apa penyebabnya? Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar di sini. Kita tahu kisah Rut, kalau kita baca, Rut ini adalah perempuan yang baik. Perempuan yang baik. Bahkan di ayat yang ke-10 dan 11 kalau kita baca di sini, Boas memuji Rut. Coba kita baca. Lalu sujudlah Rut menyembah dengan mukanya sampai ke tanah dan berkata kepadanya. Dia berkata kepada Boas, "Mengapakah aku mendapat belas kasihan daripadamu sehingga Tuhan memperhatikan aku, padahal aku ini seorang asing?" Ayat yang ke-11. Ini Boas menjawab. Boas menjawab, "Telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap segala sesuatu yang engkau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mati, dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapamu dan tanah kelahiranmu serta pergi kepada suatu bangsa yang dahulu tidak engkau kenal." Nah, saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mengapa Rut ini diberkati? Karena Rut adalah perempuan yang baik. Bahkan dia meninggalkan ibu, bapaknya, bahkan dia pergi ke negeri asing untuk mengikuti suaminya, yaitu anak dari Naomi. Tapi anak Naomi ini sudah meninggal. Dan dia tetap setia. Dia tetap setia untuk bersama-sama dengan ibu mertuanya. Nah, ini yang diperhitungkan Tuhan. Ini yang diperhitungkan Tuhan. Ada perbuatan yang baik yang Rut kerjakan sebelumnya, sehingga saat itu dia mendapat kasih karunia. Nah, di ayat 2, kalau kita kembali di ayat 2, maka Rut perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, "Biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku."
Nah, kata murah hati di sini dalam bahasa Inggris versi King James, di situ ditulis I shall find grace. Kasih karunia. Kasih karunia. Nah, saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, nah Allah berkenan kepada orang yang berharap kepada kemurahannya. Seperti Rut ini. Soal itu kita harus belajar ini. Kita harus belajar tentang Rut ini. Rut adalah perempuan yang baik. Perempuan yang baik. Dan sesuatu yang baik yang dia kerjakan yang lalu, dan dia akan tuai saat ini. Saat waktu itu ya. Nah saudara, coba kita buka dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-13. 1 Petrus 1 ayat yang ke-13. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Haleluya. Nah saudara, konteks kisah Rut adalah jawaban Allah dari sikap hati Rut yang berharap kepada kemurahannya. Tuhan sangat senang kalau kita berharap kepada kemurahannya. Sama seperti Rut. Rut bergantung selalu kepada Tuhan. Dan akhirnya apa? Dia mendapat jawaban dari Tuhan. Kata kebetulan di sini dalam bahasa Ibrani, sesuatu hal yang baik yang terjadi kepada Rut itu bukan terjadi begitu saja atau cuma begitu saja atau datang dengan spontanitas, tetapi ada sebabnya. Apa yang Rut tabur, itulah yang dia akan tuai. Rut menabur yang baik, dia akan tuai yang baik. Begitu juga dengan saudara dan saya. Kalau kita menabur yang baik, tentunya kita akan menuai hasil yang baik. Katakan amin, saudara. Haleluya. Nah, saudara, hal yang pertama yang kita belajar di sini dari Rut adalah sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan saudara dan saya itu bukan secara kebetulan, tetapi itu adalah karena sesuatu hal yang baik terjadi dalam kehidupan saudara dan saya bukan terjadi begitu saja, tetapi itu terjadi karena ada sebabnya. Sebabnya apa? Hanya engkau dan Tuhan yang tahu. Sebab kita tidak tahu apa yang saudara kerjakan kemarin-kemarin. Merasa saja sendiri. Kalau saudara kerjakan yang baik, saudara akan menerima yang baik. Tabur, tuai. Haleluya. Nah, hal yang pertama yang kita dapat belajar di kisah Rut adalah tidak ada hal yang terjadi secara kebetulan. Semua ada di dalam kontrolnya Tuhan. Haleluya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, hal yang kedua yang kita akan belajar di sini, kata kara ini muncul pertama kali di dalam Kejadian 24 ayat yang ke-12. Coba kita lihat di sana. Ini adalah hal yang kedua yang kita akan pelajari. Kejadian 24 ayat yang ke-12. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan bacakan. Lalu berkatalah ia, Tuhan Allah, Tuanku Abraham, buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini. Tunjukkanlah kasih setiamu kepada Tuanku Abraham. Nah, saudara, yang kedua kita akan belajar dari kisah Abraham. Kita tahu bersama, Abraham kembali ke kampung halamannya untuk mencari pendamping hidup anaknya, yaitu Ishak. Nah, di dalam ayat ini
Di dalam ayat ini, ayat 24 ini, ayat 12 ini, dalam Matius 24 ayat 12 ini, Abraham berseru kepada Tuhan, ia berdoa kepada Tuhan. Lalu berkatalah ia, Tuhan, Allah Tuanku Abraham, buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini. Tunjukkanlah kasih setiamu kepada Tuanku Abraham. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kata tercapai tujuanku di ayat ini memakai kata yang sama, yaitu kata kara dalam bahasa Ibrani, yang artinya adalah hal yang baik yang terjadi di dalam kehidupan kita, itu bisa kita minta kepada Allah. Ini yang terjadi kepada Abraham. Nah, kita belajar di sini bahwa sesuatu hal yang baik yang terjadi dalam kehidupan saudara dan kehidupan saya, itu kita bisa minta kepada Tuhan. Seperti Abraham, dia minta kepada Tuhan supaya dia dapat memberikan jodoh kepada Ishak. Dan apa yang terjadi? Ishak mendapat jodoh, Tuhan kabulkan itu. Ishak mendapat Ribka. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, hal yang kedua yang kita belajar di sini adalah sesuatu hal yang baik yang terjadi dalam kehidupan kita, itu kita bisa minta kepada Tuhan. Dengan cara apa kita minta? Tentunya dengan berdoa, dengan meluangkan waktu teduh, berpuasa, mendekatkan diri kepada Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, membaca Alkitab. Itu yang Allah inginkan di dalam kehidupan kita. Nah, saudara, ada dua hal yang kita belajar, yaitu yang pertama, kita belajar lewat kisah Rut. Tidak ada yang kebetulan. Sesuatu hal yang baik yang terjadi dalam kehidupan saudara dan saya, itu tidak terjadi begitu saja, tapi terjadi karena ada sesuatu hal atau penyebabnya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, kita belajar dari kisah Abraham ini. Sesuatu hal yang baik yang terjadi dalam kehidupan saudara dan saya, itu bisa diminta kepada Tuhan. Jadi ada dua hal di sini. Kata kebetulan yang pertama itu adalah sesuatu yang baik yang terjadi, ada penyebabnya. Yang kedua adalah di sini dikatakan kiranya tercapai tujuanku. Nah, kiranya tercapai tujuan. Kata tercapai tujuanku itu ditulis juga dengan kata kara yang sama dalam terjemahannya di kisah Rut. Yaitu sesuatu hal yang baik itu terjadi, bukan terjadi begitu saja, tapi itu terjadi karena kita minta kepada Tuhan. Dan itu boleh diminta kepada Tuhan. Sebab itu tergantung kita. Kita mau hal yang baik, kita mau hal yang buruk, itu tergantung kita. Nah, tentunya kalau kita mau hal yang baik, kita minta kepada Tuhan hal-hal yang baik. Dan pasti Tuhan akan memberikan hal yang baik kepada kita. Amin, saudara. Masa kita meminta roti, dia kasih kalajengking, atau dia kasih yang lain? Tentunya kalau kita minta yang baik dan kita minta yang benar di dalam doa dan permohonan yang benar dan bersungguh-sungguh, pasti Tuhan akan memberikan yang terbaik dalam kehidupan saudara dan saya. Haleluya. Nah, saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita buka di dalam Yakobus 1 ayat yang ke-17. Yakobus 1 ayat 17, di situ dikatakan begini. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada
perubahan atau bayangan karena pertukaran. Haleluya, luar biasa. Tuhan Yesus sungguh baik ya. Luar biasa, Tuhan Yesus sungguh baik. Kalau kita minta, pasti Dia akan memberi kepada kita. Dalam ayat ini dikatakan setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna itu datangnya dari atas, dari Bapa segala terang, katanya. Haleluya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah belajar dua hal di sini. Kita sudah belajar dua hal di sini tentang kisah Rut dan tentang kisah Abraham. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kesimpulannya ya, kita masuk saja dalam kesimpulannya. Coba kita buka di dalam Mazmur 1 ayat yang pertama dan ayatnya yang ketiga. Ini kesimpulannya ya. Mazmur 1 ayat 1 dan ayat yang ketiga. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita berbuat baik, tentunya ada hal yang baik yang kita akan terima. Dan sesuatu hal yang baik itu bisa minta kepada Tuhan. Nah, kalau kita minta kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan itu kepada kita, asal kita minta dengan sungguh. Nah, saudara, kesimpulannya adalah ayatnya yang pertama, Mazmur 1 ayat 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Haleluya. Haleluya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, selama kita bergaul dengan Allah, atau kita setia mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan melakukannya, maka keberhasilan akan menjadi bagian kita. Haleluya. Nah, waktu dan kesempatan yang baik Tuhan sudah buat, dan pasti kita akan dilewati itu. Tuhan akan memberikan kesempatan yang baik kepada kita. Tugas kita mendengar dan melakukan firman Tuhan. Amin, saudara. Bahkan kita tidak perlu takut atas sesuatu yang datang dengan tiba-tiba seperti keadaan sekarang ini. Pandemi ini belum berlalu, masih ada. Tapi kita jangan takut. Kalau kita minta kepada Tuhan, kita berserah kepada Tuhan, minta dengan sungguh-sungguh, pasti Tuhan akan memberikan itu kepada kita. Berikan kekuatan, kemampuan untuk menghadapi masa-masa sulit ini, masa-masa sukar ini. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, ada begitu banyak orang yang mungkin mengeluh, tetapi ya mau bikin bagaimana? Semua sama. Tapi puji Tuhan, sekarang sudah new normal. Mudah-mudahan dengan new normal ini semua juga akan nanti normal. Kita bisa bergereja, kita bisa beribadah lagi, ibadah rayon. Selama orangnya beribadah, sorindu jemaat-jemaat GPD Apostolik semua. Sorindu mau baku dapa. Ini serta baku dapa ini sobangka semua ini. Haleluya. Puji Tuhan. Biar bangka yang penting sehat. Amin, saudara. Haleluya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, demikian firman Tuhan pada malam hari ini. Firman Tuhan yang singkat, tapi saya yakin dan percaya kita semua akan atau sudah diberkati dengan firman Tuhan malam hari ini. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita tutup, mari kita satu dalam doa. Terima kasih banyak Bapa di sorga untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami percaya kalau kami masih boleh dengar firman Tuhan, ini semua karena kemurahan Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di sorga, biarlah tanah hati kami menjadi tanah hati yang subur untuk menerima kebenaran firman-Mu. Biarlah kami boleh bertumbuh, berbuah untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu Tuhan.
Terima kasih banyak Bapa, Engkau sudah mengajar kami Tuhan. Tidak ada hal yang kebetulan. Semua terjadi itu seturut dengan kehendak Tuhan, dan selalu kami ada di dalam rencana dan rancangan Tuhan. Sebab itu berkati kami semua Bapa, berkati jemaat GPD Apostolik semuanya Tuhan, gembala, jemaat, simpatisan, siapapun itu yang dapat mendengarkan firman ini dan dapat bersama-sama kita berdoa. Biarlah Tuhan memberkati, jauhkan dari segala malapetaka, mara bahaya, sakit, penyakit, virus, apapun itu, kecelakaan yang bukan dari Tuhan dan tidak berkenan, kami patahkan dalam nama Yesus. Biarlah sukacita, damai, sejahtera Allah itu melingkupi kami semua. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Hamba juga berdoa supaya pandemi ini cepat berlalu dan kami boleh bertemu bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan di gereja. Tuhan Yesus tolong kami, Tuhan Yesus memberkati kami. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Ini doa kami, ini syukur kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Saya sudah sampaikan firman Tuhan. Saya yakin kita semua sudah diberkati. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.